Oke teman-teman, setelah pada episode sebelumnya yang memperlihatkan para agen super dari Korea Utara yang diperintahkan oleh petinggi militer bernama Song Byung-ho untuk datang ke Korea Selatan dan mencari anak-anak super yang dipersiapkan secara diam-diam oleh Korea Selatan untuk dijadikan sebagai agen mereka nantinya. Selain itu, mereka juga mempunyai misi untuk menghabisi semua orang yang mempunyai hubungan dengan anak-anak super tersebut, termasuk orang tua dan juga pihak sekolah. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi di sekolah, di mana Mi-hyun sudah berhasil menghabisi satu orang agen Korea Utara yang selama ini ternyata telah menyamar sebagai tukang bersih-bersih di sekolah, yang juga sudah menghabisi Kuryeon. Selain itu juga terlihatlah Juwon yang sedang bertarung dengan Yongdeok, yang sayangnya kali ini Juwon harus dibuat tepar oleh Yongdeok karena Yongdeok juga memiliki kekuatan fisik yang kuat serta bisa beregenerasi juga, yang intinya kekuatan dari mereka berdua ini anuan. Selain itu, terlihat juga Bong Seok dan juga Huiso yang dihadapkan dengan Hwa yang memiliki kekuatan untuk terbang juga. Sampai akhirnya Hwa mulai membahas tentang ayah dari Bong Seok, yakni Kim Do-sik, yang menjadi penyebab tersiksanya Hwa dan rekan-rekannya. Cerita pun berganti kepada Huiso yang datang untuk menyelamatkan Guru Choi dan Kiso dari agen Jayhawk. Dan dengan menggunakan kemampuan indranya, Mi-hyun dengan mudah dapat menghabisi Jayhawk. Mi-hyun pun menyuruh Guru Choi untuk menyelamatkan anak-anak yang masih ada di sekolah dan menyuruh Kiso untuk segera keluar dari sekolah. Namun saat akan keluar, Kiso pun mendengar suara tangisan cewek yang ternyata adalah temannya. Tak lama, Yun dan Yongdeok memergoki mereka berdua. Namun setelah tahu kalau Kiso dan juga temannya hanyalah siswa yang tidak sengaja terlibat, Yun pun menyuruh mereka berdua agar segera bersembunyi dan jangan keluar sampai masalahnya selesai. Kemudian saat akan mencari orang yang sudah menghabisi Jayhawk, Yun dan Yongdeok malah langsung ditodong oleh Mi-hyun di tangga. Dan Mi-hyun pun bertanya tentang suaminya yakni Kim Do-sik. Dan cerita pun akhirnya kembali ke masa lalu. Terlihatlah di masa lalu saat dimana Do-sik diberikan misi rahasia oleh Pak Min untuk menghabisi pemimpin dari Korea Utara yakni Kim Jong-il. Setelah menerima misinya, Do-sik pun langsung saja terbang dan menyelinap ke dalam gedung presiden yang dijaga dengan sangat ketat oleh banyak sekali tentara. Dan dengan perlahan, Do-sik langsung melumpuhkan beberapa tentara. Sayangnya aksi dari Do-sik ini harus diketahui oleh para tentara dan aksi baku tembak pun terjadi antara Do-sik melawan begitu banyak tentara Korut. Dan tentunya dengan sangat mudah Do-sik mampu menghindari semua tembakan musuhnya dan memberikan tembakan balasan di sebelah bawah rusuk agar tidak membunuh orang yang dia tembak. Do-sik lalu menuju ke kamar Kim Jong-il dan bertemu dengan Yun yang sudah bersiap untuk menghadangnya. Tentunya dengan mudah Yun dilumpuhkan oleh Do-sik. Yun pun sempat memohon agar Do-sik tidak masuk ke kamar pimpinannya serta mencoba untuk menembak Do-sik, akan tetapi langsung dicegah oleh Do-sik dengan menembak jari telunjuknya sampai putus. Do-sik pun segera masuk dan mengarahkan pistol kepada Kim Jong-il dan hendak untuk menembaknya. Namun akhirnya Kim Do-sik tak jadi untuk menembaknya dan langsung saja pergi dari tempat itu tanpa mengucapkan 1, 2, 3, 4 kata. Cerita pun berlanjut memperlihatkan Yun yang dipanggil oleh atasannya yakni Son Byung-ho dan diberikan misi untuk mencari semua orang yang memiliki kekuatan super di seluruh pelosok Korea Utara dan akan melatih mereka untuk menjadi sebuah pasukan khusus
sebagai ganti pengampunan terhadap Yun dan pengorbanan dari rekan-rekan Yun. 알겠습니다. Waktu pun berlalu dan Yun mulai mengerjakan misinya untuk mencari semua orang yang memiliki kekuatan super dengan cara menyuruh mereka meloncat dari atas tebing untuk membangkitkan kekuatan super mereka. Dan cara ini tentunya memakan banyak sekali korban yang tidak bersalah dan hanya menghasilkan segelintir orang berkekuatan super yang juga terpaksa untuk mengikuti perintah tanpa bisa melakukan perlawanan karena keluarga mereka lah yang dijadikan sebagai sandera. Berganti kepada Do-shik yang ditangkap seperti part sebelumnya dan dibawa ke hadapan Pak Min. Pak Min pun menyuruh agar Do-shik kembali ke Korea Utara dan menghabisi Kim Jong-il dengan ancaman kalau Do-shik tidak melakukan misi yang diberikan, maka anak dan istrinya akan dihabisi. Do-shik pun melakukan misi tersebut dan datang lagi ke gedung Korea Utara. Akan tetapi berbeda dengan sebelumnya, kali ini Do-shik berhasil dirantai oleh agen super yang dipimpin oleh Yun. Yun pun mulai mengatakan keluhannya atas apa yang sudah dilakukan oleh Do-shik. Dan ternyata semua rekan, bawahan, dan atasan dari Yun yang dulu ditembak oleh Do-shik tanpa membunuh mereka, bukannya diberikan pengampunan, mereka semua malah dihabisi oleh pemerintah karena dianggap gagal dalam menjalankan tugas. Dan hanya Yun sendirilah yang diberikan pengampunan karena dianggap telah berjuang sampai akhir. Akan tetapi Yun kembali menerima kenyataan pahit karena dirinya diberikan misi gila oleh atasannya, yakni dengan mengorbankan banyak sekali orang tidak bersalah hanya untuk membangkitkan kemampuan dari orang-orang yang memiliki kekuatan super. Sudah gitu, setelah kekuatan mereka dibangkitkan, mereka juga harus melayani pemerintah dengan ancaman kalau keluarga mereka akan dihabisi. Do-shik yang baru mengetahui kalau perbuatannya sudah menyebabkan begitu banyak nyawa dihilangkan, dia pun pada akhirnya menyerah untuk ditangkap dan dikurung oleh militer Korea Utara. Setelah mengetahui nasib dari Do-shik itu, Yun dan Mi-hyun pun lalu saling menembak dan membuat Mi-hyun tertembak. Mengetahui kalau Mi-hyun sudah melarikan diri, Yun langsung menelepon seseorang bernama Lim Jae-sok untuk keluar dari bagasi mobil dan masuk ke sekolah untuk memberikan perlawanan. Begitu juga dengan Mi-hyun yang menelepon Ju-won untuk segera bangun dan membantu dirinya menghabisi semua musuh yang sedang mengincar anak-anak mereka. Cerita lalu beralih kepada Bong Seok dan juga Hui So yang sedang berhadapan dengan Hua. Bong Seok yang mendengar Hua membahas tentang ayahnya yang sudah membuat dia dan rekan-rekannya tersiksa, akhirnya membuat Bong Seok bangkit dan melawan Hua menggunakan kekuatannya yang sudah bisa dia kontrol dengan cukup baik. Begitu juga dengan Hui So yang bangun dari tidurnya, lalu menggunakan teknik memukul kepala lawan dengan menggunakan bola besi. Lalu yang terjadi selanjutnya. Cerita kemudian berganti kepada Gang Hon yang sedang bermain kejar-kejaran bersama Chan Il, sembari dipukul sedikit-sedikit. Beruntungnya, saat sudah terpojok, Guru Choi datang dan menembak Chang Il. Akan tetapi karena Guru Choi hanyalah bermodalkan nekat saja, dia pun dengan mudah dilumpuhkan. Begitu juga dengan Gang Hon. Di saat yang sama, ayah dari Gang Hon yang sebelumnya mendengar suara desahan anaknya akhirnya sampai di sekolah dan langsung saja meloncat ke dalam sekolah untuk mencari Gang Hon. Melihat anaknya yang sedang dihajar habis-habisan dengan penuh amarah, Jae-man langsung berlari untuk menghajar Chan Il sampai akhirnya
Dengan penuh amarah, Jaiman pun menghajar Chan Il sampai anuan dan melemparnya keluar. Kemudian Chan Il pun ditembak mati oleh Mi Hyun. Yong Deok yang berencana datang untuk menolong, dia pun dicegat lagi oleh Juwon, dan adu pukul terkuat di bumi pun saling dilakukan secara balas-bebalasan. Tentunya kali ini Juwon berhasil menang. Sayangnya saat sedang menarik napas lega, tiba-tiba Jae Seok muncul dari gedung sebelah dan menyerang mereka menggunakan kekuatan tepuk tangannya. Cerita pun flashback menceritakan kisah hidup dari Lim Jae Seok yang sejak dini sudah dikurung di dalam sel isolasi karena kesalahan yang dibuat oleh orang tuanya. Jae Seok kecil hanya bisa bertahan hidup dengan menepuk serangga dan memakannya sampai dia pun tumbuh dewasa. Sampai akhirnya Jae Seok dibebaskan oleh Yoon untuk direkrut menjadi agen khusus super. Akan tetapi karena dirinya tak bisa untuk beradaptasi dengan cahaya matahari, Yong Deok pun terpaksa memasukkan Jae Seok ke dalam koper dan bagasi mobil saja. Kembali lagi ke masa kini. Setelah menghancurkan sebagian gedung, Jae Seok lalu melawan Juwon dan juga Jaeman yang sangatlah marah karena Jae Seok sudah menghancurkan sekolah, padahal uang SPP-nya itu mahal. Di lain tempat, Hua yang terbangun langsung saja ditelepon oleh Yoon yang menyuruhnya untuk segera datang ke sekolah. Setelah Hua pergi, Huiso langsung menyuruh Bong Seok untuk mengejar Hua ke sekolah dan menyelamatkan orang tua mereka berdua. Kemudian sebelum pergi, Bong Seok menyempatkan diri untuk mengucapkan perasaannya kepada Huiso. Setelah itu, Gyedo yang menemukan power bank milik Bong Seok. Setelah dipegang, Gyedo pun akhirnya mengetahui identitas dari Bong Seok dan juga Huiso. Dia juga melihat Huiso yang berlari ke sekolah dengan seragam yang dipenuhi dengan darah. Tanpa pikir panjang, Gyedo pun bergegas menuju sekolah. Kembali kepada Jae Seok yang sedang melawan Juwon serta Jaeman. Terlihatlah kalau dia yang dihajar habis-habisan oleh Jaeman, sampai-sampai tangannya dipatahkan oleh Jaeman. Yong Deok kemudian datang dan menolong dengan membuat Juwon tak sadarkan diri serta melawan Jaeman. Namun tentu saja dengan sangat brutalnya Yong Deok dihajar habis-habisan oleh Jaeman. Melihat kawannya yang sedang digesek kepalanya oleh Jaeman, Jae Seok pun meloncat keluar jendela dan menepuk tangannya di tanah sebelum akhirnya dia koit. Dan yang terjadi, dan setengah gedung pun hancur seperti terkena gempa, hingga membuat polisi yang berjaga segera memanggil bantuan untuk memeriksa sekolah. Untungnya Jaeman dan Juwon ternyata masih selamat, begitu juga dengan Yong Deok yang menghampiri kawannya yang sedang sekarat. Di akhir hayatnya itu, Jae Seok menyuruh agar Yong Deok segera pergi melarikan diri dan menjalani kehidupan yang normal. Yong Deok pun berlari kabur dan bertemu dengan Huiso. Tanpa malu sedikit pun Yong Deok langsung saja menangis dan kemudian ditenangkan oleh Huiso. Begitu juga dengan Gang Hon, Kiso, dan si cewek kesasar, serta guru Choi yang bergegas untuk pulang agar bisa menghindari masalah. Berganti kepada Hua yang sudah sampai di sekolah dan langsung saja menembak Juwon tepat di matanya. Lalu dia juga ditembak oleh Mi Hyun dan mereka pun saling menembak sampai akhirnya Bong Seok datang untuk melawan Hua lagi. Gyedo juga datang dengan menggunakan bisnya untuk menolong Bong Seok dengan menabrak Hua. Akan tetapi Hua kembali bangkit dan menodongkan Bong Seok senjata. Melihat itu, Mi Hyun pun segera naik ke atap untuk menodong Hua juga. Begitu juga dengan Juwon yang datang setelah mencabut bola matanya sendiri.
Melihat Bong Seok yang sedang ditodong dengan menggunakan senjata, Gyedo dengan sigap membuat tembakan listrik super kuat, menggunakan tenaga listrik dari bisnya sendiri, hingga membuat tangan dari Hua putus seketika. Yun lalu menyuruh agar Hua pergi, karena Hua memiliki keluarga yang harus dia nafkahi. Setelah itu kita pun diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi, di mana Yun dan semua bawahannya diperintahkan untuk menghabisi semua orang yang memiliki hubungan dengan anak-anak super dan membawa anak-anak tersebut ke Korea Utara. Yun sempat menolak misi tersebut karena hanya akan berakhir dengan buruk, dengan banyak orang tidak bersalah yang akan lagi-lagi menjadi korban. Yun sempat memberikan saran untuk menghabisi kepala atau pimpinan sebenarnya dari Korea Selatan yang membuat dan mengeluarkan perintah. Akan tetapi atasan Seoul berkata kalau kepala adalah orang yang sangat teliti dan sangatlah sulit untuk bisa ditemukan. Dan Yun pun hanya bisa menjalankan misi yang diberikan oleh atasannya saja. Akan tetapi Yun dan juga kawan-kawan setuju hanya akan memastikan kekuatan dari anak-anak super dan membiarkan mereka untuk hidup normal, karena tidak mau hidup dari anak-anak itu seperti mereka yang dipergunakan oleh negara sebagai alat. Lalu Yun pun bundir dengan cara melompat dari atas gedung. Di depan gerbang sekolah sendiri terlihatlah pak polisi yang sudah datang. Namun penjaga sekolah yang sedari tadi memantau dari posnya, dia pun akhirnya keluar dan menunjukkan identitas aslinya, yaitu agen BIN atau Badan Intelijen Negara, dan memberikan telepon kepada salah satu polisi, yang membuat polisi tersebut terkejut karena yang menelponnya adalah komisaris kepolisian itu sendiri, dan menyuruh mereka untuk tidak ikut campur dulu. Tak lama setelah itu Huiso datang dan langsung serobot masuk untuk menemui Jowong. Bong Seok juga terbang pergi sembari membawa ibunya. Singkat cerita, kini acara kelulusan pun dilakukan dan terlihatlah semua murid dan juga orang tua yang merayakan kelulusan dari mereka. Namun terlihat Bong Seok yang tidak menghadiri acara kelulusan itu. Huiso sempat kembali ke kelasnya untuk mengambil mantel hujannya, namun dia tidak mendapatinya di sana. Pada akhirnya sesuai dengan kesepakatan setelah selesai sekolah, Gang Hon mulai bekerja dengan BAN. Dan saat Gang Hon keluar dari ruangannya Pak Min, Gang Hon pun berpapasan dengan Hyeon, yang sepertinya adalah si kepala, bersama dengan si penjaga sekolah, yang memang sepertinya bukan sekedar agen BAN biasa. Di lain tempat terlihatlah Juwon yang baru saja keluar dari sebuah tempat. Rupanya Juwon baru saja selesai menyiksa Raihuk karena sudah berencana memanfaatkan anak-anaknya. Cerita berganti kepada Hua yang datang kepada atasannya. Hua yang sangatlah kesal dan juga muak dengan perintah dari atasannya yang sangatlah buas. Dia pun langsung saja menembak mati atasannya itu sebagai bentuk balas dendam untuk rekan-rekannya. Tak lupa Hua juga membebaskan Dosik dari kurungan dan mengatakan kalau pihak Korea Selatan juga berusaha untuk memanfaatkan Bong Seok seperti yang pernah mereka lakukan kepada Dosik. Dan tentunya Dosik pun langsung saja kabur dari situ dan pergi untuk menghabisi Min Yongjun. Dosik juga mencari keberadaan dari Mi Hyun dan juga Bong Seok. Dan setelah sekian lama tidak bertemu, mereka akhirnya bisa melakukan pelukan keluarga lengkap. Berganti kepada Yong Deok yang sekarang sudah bekerja sama dengan Juwon setelah sebelumnya ditolong oleh Huiso. Mereka lalu melihat berita tentang seorang pria dengan mantel hujan kuning yang menyelamatkan orang di sebuah gedung yang terbakar dan dikenal sebagai manusia terbang alias Yellow Man. Dan sudah bisa ditebak guys kalau pria tersebut adalah Bong Seok yang menggunakan mantel hujan milik Huiso. Di akhir cerita memperlihatkan Mang Sang-gu yang kini menggantikan posisi dari Min sebagai pimpinan dari BAN. Kita juga diperlihatkan Frank yang masihlah hidup karena tentu saja dirinya itu bisa untuk menyembuhkan dirinya. Selain itu, terlihat juga Mark
yang mencatat di arsipnya kalau status dari Frank itu menghilang dan menugaskan seorang agen pembersih yang sama seperti Frank yang bernama Elias. Setelah itu, season 1 dari series Korea Moving ini pun akhirnya tamat, guys. Oke teman-teman, sekian untuk part terakhir dari series ini. Jika teman-teman ingin membahas film atau series lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Dan see you for next video, guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk meninggalkan jejak kalian. Bye-bye.